Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan bab nomor 75 tentang keutamaan menanggung anak yatim. Tersisa 2 hadis, yaitu hadis nomor 135 dan hadis 136. Hadis nomor 135 ini mirip dengan hadis nomor 133. Hanya ada tambahan di sini, waqala bi isba'aihi as-sababah wal wusla. Jadi Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keistimewaan orang yang menanggung kehidupan anak yatim, beliau kan katakan, dia dan aku nanti di hari kiamat akan seperti ini, ya, akan seperti ini, sambil mengacungkan 2 jari. Di hadis nomor 33 enggak dijelaskan 2 jari itu apa saja. Nah, di hadis nomor 135 dijelaskan yang dimaksud dengan 2 jari itu adalah as-sababati wal wusla. Jari telunjuk dan jari apa? Tengah. Selesai hadis 135. Sekarang kita pindah hadis 136. Silakan dibuka halaman 156. Ini adalah athar dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah ibnu Umar. Anaknya siapa berarti? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana Ibnu Umar kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Abdullah bin Umar itu tidak pernah makan kecuali bersama dengan anak yatim. Abdullah bin Umar gak pernah makan kecuali bersama dengan anak yatim. Makan pagi, makan siang, makan malam. Setiap makan selalu menyertakan anak yatim di meja makan beliau. Kenapa demikian? Karena beliau mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kayaknya jauh banget dengan kita. Mungkin ada di antara kita sudah makan 30 tahun. Karena umurnya berapa? 30 tahun. Dan tidak pernah sekalipun bareng makan dengan anak yatim. Bahkan mungkin ada di antara kita umurnya sudah 50 tahun. Selama 50 tahun makan itu gak pernah makan dengan anak yatim. Ibnu Umar setiap makan sekian puluh tahun selalu menghadirkan anak yatim bareng sama beliau. Itu namanya mengamalkan ilmu. Ilmu bukan cuma dihafal. Ilmu bukan cuma difahami, tapi diamalkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Ibnu Umar itu selalu berupaya makan tidak sendirian. Beliau selalu berupaya untuk makan tidak sendirian. Mengajak orang lain. Kenapa? Kenapa ngajak orang lain? Berkah. Keberkahan dalam makanan akan didapatkan ketika makanan itu dimakan bersama dengan orang lain. Dan yang paling berhak
untuk kita ajak makan bersama siapa? Siapa? Keluarga kita. Anak dan istri kita. Kenapa ada sebagian orang lebih suka makan di warung sendirian, istri dan anaknya makan di rumah sendirian? Kecuali kalau memang ada halangan syar'i. Contoh ada halangan syar'i, kita lagi di luar kota. Istri kita dan anak kita di mana? Di rumah. Itu alasan syar'i. Boleh kita makan sendirian di sana, istri kita sama anak kita makan di rumah. Itu masuk akal. Tapi lawang istri kita di rumah, warungnya 500 meter dari rumah kita. Kok kita makan di mana? Warung, istri kita makan di rumah. Bagaimana akan berkah? Ya. Atau ada sebagian orang makan sendiri-sendiri di rumah, semuanya di rumah. Bapaknya di rumah, ibunya di rumah, anak-anaknya di rumah. Tapi makannya enggak bareng-bareng. Dan enggak ada alasan syar'i. Alasan syar'i contohnya lagi puasa. Ya. Bapak sama ibu sama anak. Bapaknya lagi puasa, ibu sama anaknya enggak puasa. Akhirnya makan cuma siapa? Ibu sama anaknya, bapaknya enggak ikut. Kenapa? Lagi puasa. Itu alasan apa? Syar'i. Ini enggak ada alasan syar'i. Bapaknya enggak puasa, ibunya enggak puasa, anaknya enggak puasa. Makanya sendiri-sendiri. Gimana akan mendapatkan keberkahan? Paling-paling alasannya engkau lagi asyik dolanan HP. Apa ini? Kita pengen mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan. Latihan makan bareng-bareng. Anak-anak makan apa? Bareng-bareng. Jadi nanti mulai kapan? Mulai sekarang nih, habis apa? Habis zuhur, kalian pulang, ajak bapak sama ibu, abi sama umi untuk makan bareng. Kenapa nak? Disuruh ustaz. Ya. Kenapa nak? Biar apa tadi? Berkah. Ya. Ustaz, ibunya nggak mau ustaz, lapor sama ustaz. Ustaz, bapaknya nggak mau ustaz, lapor sama ustaz. Kecuali ya, bapaknya lagi kerja. Nah, anak-anakku rumahnya di Purbalingga, bapaknya kerjanya di mana? Purwokerto. Masa suruh pulang dulu? Ya. Waktunya habis, itu lain masalah. Ya, lain masalah. Bapak ada, ibu ada, abi ada, umi ada, kalian ada, makan bareng. Minta sama abi uminya, bi, mi, makan bareng. Jangan sendiri-sendiri. Supaya apa tadi? Supaya berkah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan begini, ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfi arba'ah. Ketika kita makan bareng-bareng, jatah makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Jatah makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Karena apa? Keberkahan. Coba jenengan mungkin pernah dengar cerita tentang mbah-mbah kita dahulu yang anaknya jauh lebih banyak dibandingkan kita. Dahulu minimal mbah kita anaknya berapa? 6 minimal. Jadi nek anaknya kira 6, oh kur 6. Kalau sekarang anaknya kira 6, wih 6. Padahal saya tanya sama jenengan, lauk pauk yang ada di rumah kita dibandingkan lauk pauk yang ada di rumah mbah kita dulu, banyak mana? Sekarang mbah kita dulu itu makan daging kapan? Setahun sekali. Ketika itulah sekarang kita, masya Allah, bolak-balik daging. Esok daging ayam, awan daging sapi, wengi daging jaran. Daging terus. Kenapa? Kok gak cukup buat anak cuma 2, cuma 3?
Mungkin karena kita makannya sendiri-sendiri. Coba jangan tanya. Antum tanya. Anak-anakku tanya sama mbah-mbah kalian. Tanya sama mbah-mbah. Dulu ketika makan gimana? Bareng. Makanya bareng. Bahkan mereka pakai daun apa? Pisang. Daun pisang. Bareng-bareng makanya. Ya. Lauknya apa? Uyah. Garam. Biar agak bau-bau ikan gimana? Jelantah. Tahu jelantah? Jelantah itu adalah minyak goreng bekas untuk goreng ikan. Jadi cuma dapat apanya? Aroma ikannya aja. Ikannya tidak ada. Tapi bisa menghidupi 9 anak, 10 anak, 11 anak. Berkah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu kasih contoh makan bareng-bareng. Bukan hanya dengan keluarga inti, ayah, ibu, anak, istri, suami, tapi juga mendatangkan siapa tadi? Anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa. Apa tadi pesannya Ustaz? Ngajak Abi sama Umi makan bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.